Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk. Bismillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, baik ya. Alhamdulillah. Arham sehat ya? Baik-baik. Iya Pak. Alhamdulillah. Baik, lagi sibuk apa nih ya? Lagi sibuk di ekskul. Oh, sibuk ya. Kuliah. Iya Pak. Oh iya. Eskulnya apa ini? Basket. Basket. Apa kegiatannya dah? Biasanya itu ada program kerja yang harus dilakukan Program kerja. dari departemen manajemen. Paskib beraka ya gitu. Iya Pak. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kegiatannya selain paskib apa lagi? Biasa juga di kelas Pak. Ya, tapi kalau paskib kan Arham sudah tahu kan paskib itu ekskul ya. Iya Pak. Iya, namanya ekskul itu kepanjangan dari kegiatan ekstrakurikuler. Artinya kegiatan tambahan belajar saja. Artinya nilai ekskul itu tidak ada nilai tambah di mata pelajaran yang Arham di kelas ya. Artinya ketika kita terlalu fokus di ekskul maka ya kita tidak fokus di pembelajaran kita di mata pelajaran. Hasil ya banyak kejadian seperti teman-temanmu sehingga Arham ya nanti terjadi lagi seperti yang lain-lain pemanggilan orang tua. Ya, ini Arham tahu kenapa saya bapak panggil ini? Tidak tahu Pak. Ada apa ya Pak? Oh, iya. Ini Arham sebenarnya apa ya? Bapak menerima laporan dari guru, dari teman Arham. Ya, ini teman kelas ya. Ya, kalau Arham saya melihat ini Arham, Masya Allah ganteng ini, orangnya gagah, wah, biasa ini. Ya, suka humoris. Ya, ternyata Arham, Bapak mendapat laporan. Bapak kan selaku guru BK-nya Arham, toh? Iya Pak. Ya, ini Bapak mendapat laporan dari teman kelas. Ada 3 orang sebenarnya, dan 1 orang ini Bapak kaget ya, kaget mendengarnya. Dan laporan paling penting juga dari guru mapel yang mengajar di kelas Arham. Ya, selaku guru BK, saya langsung lakukan ini. Saya berinisiatif mau mengadakan layanan responsi secepatnya sehingga persoalan-persoalan yang seperti ini cepat diatasi. Tahu persoalannya apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu gini ya. Baik, Bapak sampaikan. Ini pertama si pelapor ya, Bapak tidak sebut namanya dulu ya. Iya Pak. Ya, takutnya nanti Arham emosi tiba-tiba mau mencari temannya yang melaporkan sehingga temannya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Bapak minta maaf, saya sembunyikan dulu untuk pertama ya. Ya, dan yang pertama itu laporannya dari temanmu bahwa Arham suka mengejek, suka mengatai, ya suka menyebut nama orang tua. Dan paling parahnya itu ada sebutan kata cacat di temannya. Iya, apa itu bagus itu kalau begitu. Ya, iya. Pasti sudah tahu ya siapa yang dimaksud ya. Iya Pak. Siapa kira-kira? Ya. Fitri. Saya Bapak udah sebut ya. Fitri dengan panggilan apa itu? Cacat. Iya, cacat. Iya. Menurut Arham bagus nggak dipanggil cacat temannya? Tidak bagus. Kenapa kira-kira dipanggil cacat temannya? Tidak Iya.
Dan yang kedua itu ada saya dengar kata hitam. Nih, kenapa dipanggil hitam namanya? Ya Pak. Nah, terus siapa lagi tuh yang dikatain? Rehan Pak. Rehan, ketua kelasnya. Ya, Kenapa ketua kelasnya dikatain? pendek Pak. Pendek, memang pendek Rehan. Iya Pak. Pendek ya mas. Menurutnya itu, menurut Arab bagus semua tidak? Kalau kita, kan ada namanya Rehan, kenapa dipanggil pendek? Pak, saya dendam Pak. Wah ada persoalan dendam. Dendam sama Rehannya? Bukan Pak. Oh bukan. Apa itu? Coba cerita. Dendam dari orang-orang yang mengata-ngatai saya Pak pas kelas 10. Oh ini ada trauma gitu di kelas 10. Iya Pak. Nah terus? Jadi saya mulai mengata-ngatai orang lain Pak. Ya mengatai orang lain. Dendanya kenapa di kelas 10? Sering dibully juga gitu. Iya Pak. Diejek juga, dikatai. Lantas di kelas 10 kenapa tidak melapor ke bapak? Sekarang kan Arham kelas 11 ini. Di kelas 10 kenapa tidak melapor? Takut Pak. Takut dengan siapa? BK saya. Takut dengan BK. Jadi Arham takut. Oke, baik ya. Ini Arham saya bisa bantu Arham ya dengan memberikan bantuan layanan ya. Iya Pak. Iya, layanan yang Bapak bisa berikan ini adalah layanan konseling individu ya. Ya, konseling individu ini Bapak harap bisa membantu mengentaskan persoalan Arham ya. Arham mengentaskan dalam hal apa? Dalam ini Bapak tidak lagi ada kata bully atau perundungan atau istilahnya kata lainnya itu sering mengejek, sering mengatai, sering mengolok-olok teman ya. Ya, saya Bapak tidak mau lagi ada hal-hal yang seperti itu sehingga temannya menjadi trauma. Iya ya. Kalau bully itu dampaknya baik atau buruk? Buruk. Akhirnya nanti temanmu bisa melakukan bully itu kembali tak? Jadi seperti Arham kemarin di kelas 1 tidak berani melapor. Alhamdulillah ini 3 orang temanmu ini melaporkan ke Bapak sehingga cepat mengambil tindakan seperti ini. Ini namanya dikatakan layanan responsif ya. Di dalam BK itu ada kegiatan layanan responsif sehingga Bapak mengharapkan ini persoalan seperti ini cepat tuntas ya, tidak ada persoalan hal-hal yang begini ya. Oke, baik ya. Bapak harap Ananda Arham bisa mempercayai Bapak ya sebagai BK-nya karena pertama memberikan layanan konseling individu ini misalnya ada asas-asas di BK ya. Bapak sedikit menjelaskan apa itu yang dimaksud asas itu ada semacam ada asas kerahasiaan ya, ada asas keterbukaan ya, dan ada asas kesusilaan. Yang pertama asas keterbukaan. Nah, Arham Bapak harap kita saling terbuka di sini. Ya, tadi kan sudah Arham sedikit bercerita. Nanti lebih detailnya nanti Bapak harapkan Arham bisa mengungkapkan semua persoalannya, problemnya apa, sehingga kenapa si A dikatai ini, kenapa si ini dikatai gitu, kenapa ada sebutan ini. Dan sehingga tidak ada lagi laporan ke guru ke Bapak bilang cepat ditindaki Pak karena ini persoalan pembulian ya. Arham pembulian itu berat hukumannya itu bisa dipenjara ya. Kenapa bisa sehingga ada seperti hukuman yang berat yang begitu? Karena ini sering terjadi pembulian si korban ya, tak korban seperti itu temanmu tadi dikata itu akhirnya apa, depresi banyak yang terjadi sehingga bisa melakukan tindakan bunuh diri. Makanya pemerintah ini Indonesia melakukan mengkaji, ternyata ini termasuk perundungan, ini kasus berat. Dan di sekolah-sekolah itu ya, di kemarin saya sudah bagikan ya buku tatib ya, buku tata tertib ya. Iya Pak.
pelanggaran pembulian itu kasus termasuk kasus berat ya, pelanggaran berat. Ya, di mana pelanggaran berat kasus bully ini bisa pemanggilan orang tua, dan kedua bisa dilaporkan ke kepala sekolah. Ya, Bapak tidak mau sampai ke kepala sekolah ya. Bapak bisa sampai di sini di BK menangani ini persoalan itu ya. Bapak harap bisa, harap ya, asas keterbukaannya bisa terbuka memberikan informasi ya. Yang kedua, asas kerahasiaan. Bapak harap tidak usah takut ya. Tidak usah takut persoalan apa nanti diceritakan, nanti disampaikan Rehan bilang seringku katanya begini, nanti tidak mengaku, nanti begini, nanti siapa Fitri ya, Fitri tidak kuterima Pak, kenapa sampai melapor ke BK ya dah. Siapa Fuad ya, si hitam dikatai hitam Fuad ya. Ya, jangan tahu dikatai hitam itu. Ya awalnya bercanda Pak, tapi ya bukan persoalan bercanda. Nanti masalahnya itu tadi depresi itu kamu, tidak mau belajar, tidak mau sekolah, paling parahnya belum bisa bunuh diri tuh. Bapak harap tidak mau itu. Ya, jadi ya ini aman ya kerahasiaannya Arham, apa yang dibicarakan dibahas sama Bapak sebagai guru BK-nya. Misalnya saya bisa menjamin kerahasiaan Arham untuk menyampaikan informasi ke saya. Oke. Yang ketiga itu asas keserentakan. Ya, Arham kan tadi ya datang sini ya walaupun sedikit berat ya. Bapak harap nanti secara ikhlas ya, jangan takut lagi ke BK. Ya. BK itu bukan tempatnya untuk persoalan bisa, tempatnya bisa curhat apa ya. Ya, itu namanya BK bimbingan konseling. Di dalam BK itu ibaratnya itu Bapak itu sebagai konselornya Arham, sebagai advokasi, sebagai pengacaranya Arham membela. Cuma Arham harus menuntaskan masalahnya, toh? Ya, paham ya? 3 asas itu ya. Tadi bisa ya? Bisa. Oke. Kalau begitu bisa diterima. Oke, baik. Berarti layanan yang Bapak berikan, Bapak bisa bantu Arham untuk mengentaskan masalahnya Arham. Oke? Iya. Oke, bagaimana kalau kita sepakat dulu ya? Kita sepakat pertemuan ini nanti kita adakan 2 kali ya. Iya Pak. Iya, artinya nanti di pertemuan ini kan Bapak baru mencari tahu apa sebenarnya persoalan pertamanya tuh. Apa persoalan yang mendasari, apakah persoalannya ini. Nah, nanti di pertemuan kedua baru saya mau ngecek mengevaluasi Pak Arham ada perubahan tidak ya. Iya Pak. Iya, paham ya. Jadi yang Bapak harapkan bisa tuntas persoalannya Arham, bisa tidak ada lagi problem-problem. Ya, nanti saya akan mengecek, melakukan informasi dan menggali lagi sama temannya si Fitri ya. Kita menyebutkan Arham sudah tahu tadi toh. Iya Pak. Sama si Puas, sama si Rehan saya menyampaikan, dan saya akan meng-cross check ya, menggali apakah ada perubahan setelah pertemuan ini. Nah, nanti akan saya cross check nanti di pertemuan kedua. Bagaimana kita sepakati di 2 kali pertemuannya? Iya Pak. Iya, kita sepakat ya. Oke, alhamdulillah. Dengan begitu Bapak bisa memberikan ya layanan ini. Oke, insyaallah. Gini. Yang pertama yang saya ingin lakukan, Bapak ingin tadi sudah sebagian ya, baru sebagian saya mencerita. Baik, Arham bisa bercerita dulu. Apa persoalan besarnya sehingga ada timbul kata cacat, ada timbul mengejek temannya dengan sebutan si hitam, ada timbul perkatahan, ada si pendek. Ya, bisa bercerita, bisa diceritakan dulu lah. Ya, kenapa? Nah, oh ya begini maksud Bapak, Arham bisa ceritakan kenapa saya kata cacat itu Pak karena begini Pak, si itu karena memang begitu faktanya. Oke, bisa ya? Oke, silakan Arham. Ya, kenapa Fitrinya dikatai cacat? Saya mengatai Fitri cacat Pak karena memang tidak memiliki cacat. Cacat dari segi apa? Katanya enggak normal gitu. Iya Pak. Terus kenapa dia? Fuad hitam.
Kenapa dikatai hitam Puan? Karena si kulitnya Pak warna hitam. kulitnya hitam begitu. Iya Pak. Terus bagaimana responnya Puan? Dikatai Biasa aja Pak. biasa aja. Nah, tapi Fitri tidak menerima ternyata. Kalau Fitri dikata cacat, tahu Arham itu nangis. Ada. Ya. Makanya, ya kadang kan awalnya kita bercanda Pak. Ya, kita bilang Pak bercanda aja Pak. Ya ternyata si korban, si Putri tidak bisa menerima. Ya walaupun memang segi fisik memang fakta, tapi tidak bisa seolah-olah kita ini fakta memang Pak. Kalau saya kata Arham apa ini? Tinggi, kurus, mau tidak? Tidak mau Ya, Pak. tidak mau, tidak ada yang mau dikata seperti itu ya. Ada nama ada. Iya. Yang itu namanya pembulian dan perundungan ya. Ya, itu saya tidak mau yang terjadi. Ketiga, si Rehan, kenapa dikata Rehan pendek? Karena pendek Pak. Ada persoalan. Kamu ini Rehan, kamu harus menghormati ketua kelas. Iya. Rehan kan ini ketua kelas, kenapa dikata itu? Rehan menerima tidak? Rehan itu salah satu melapor itu melapor. Iya, dari Pak. Ya, bagaimana kalau tidak menerima tiba-tiba berkelahi di belakang? Nah, sekolah misalnya. Iya. Ya, maka tidak mau itu yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi gara-gara ya anggapannya Arham pasti ya Iya, dianggap sepele saja dah. Iya di Pak bercanda juga Pak, kenapa serius sekali. Iya, hati-hati pembulian itu terjadi kadang pembulian verbal ya, ini termasuk pembulian verbal ya. Iya Pak. Ya, bully itu banyak jenisnya. Ada yang verbal secara verbal. Ya, kebanyakan itu verbal karena kenapa? Iya, ini verbal ini seolah-olah kita bercanda kan? Iya Pak. Iya, ini juga di tontonan-tontonan di televisi juga kadang banyak ngelawak ya, banyak pelawak-pelawak yang melakukan itu sebenarnya tontonan yang kurang tepat ya, sehingga seperti kamu ini bilang wah itu bisa melakukan ejek-ejek begitu ya, itu sebenarnya tidak baik. Itu secara tidak langsung itu mengajari kita bully ya. Iya. Ya. Ini kita harus pintar-pintar ya. Sekarang medsos itu luar biasa medsos ya. Ya banyak terjadi hal-hal yang ya sifatnya bahasa-bahasa binatang. Ya, ini sebenarnya juga ada beberapa yang terjadi. Saya dengar informasi bahasa-bahasa yang ya kalau disebut anjing, wah itu kan tidak enak tuh didengarnya loh. Iya Pak. Kita ini bukan anjing. Itu bahasa-bahasa seperti itu tidak bisa digunakan. Ya. Dan Bapak harap Arham bisa. Oh ya ini guru yang melaporkan ini ya mungkin itu maksudnya Arham dan aku tidak lakukannya lagi ya. Iya Pak. Ya bukan gurunya benci Arham, bukan. Ya kenapa ada guru melaporkan? Karena ini sering si korban ini melaporkan ke gurunya. Saya tidak sebut ya guru apa ya, Ya, Pak. takutnya nanti akan protes lagi sama gurunya. Guru itu ya memberikan informasi, dan juga ini di gurunya Arham ini mau merubah Arham lewat guru BK-nya, sehingga ada kolaborasi guru mapel dengan guru BK. Nah ini persoalannya ingin mengentaskan persoalannya anak-anak. Ya, jadi tidak ada kebencian ya. Ya, Tidak ada bilang, Pak kenapa melapor ke guru Pak? Padahal tidak pernah juga sebegitu. Jangan sakit hati ya. Ya nantinya guru itu bagus. Nantinya melaporkan sehingga bisa Bapak bisa bantu Arhamnya. Ya kalau bisa tahu Arham di kelas 10 dulu, kenapa sih tidak berani melaporkan ke Bapak? Takut Pak. Takut kenapa? Takut dengan BK Pak. Takut sama guru BK ya. Kenapa? Guru BK itu sebagai apa sebenarnya di sekolah? Sebagai Tempat bermasalah begitu Iya menurut Pak. Tempat orang-orang bermasalah lagi masuk di situ. Iya Pak. Salah besar.
Iya. Ya kalau Bapak bisa bantu Arham, artinya bukan tempat masalah saja, ini tempat menuntaskan masalah, di tempat curhat bisa. Ya sekarang kan Arham bercerita tak, curhat ke Bapak tak, Iya Pak. menyampaikan masalahnya. Iya, Bapak harap itu Arham apa ya, kita bisa lah ini berkomunikasi dengan baik ya, Arhamnya. Iya Pak. Jangan benci Bapak juga sebagai guru BK-nya, nanti Arham Pak tanyakan nanti. Tapi jika Arham kembali lagi melakukan, ya Bapak minta maaf. Mungkin Bapak perlu cari tahu, perlu cari informasi di orang tuanya. Mau tidak saya orang tuanya? Mau Pak. Mau tanya persoalan Arham ini, kasus ini bilang sering nakatai anak orang. Mau? Tidak mau Pak. Tidak. Iya, Bapak tidak ingin nanti ya persoalan ini panjang. Nanti orang tuanya Arham tidak terima lagi. Arham saya ajari begini, saya tidak pernah ajari begitu. Iya, kan artinya tidak ada itu orang tua mengajari anaknya yang negatif, tak? Iya Pak. Iya, ajaran orang tua bagaimana? Bagus kan? Tidak pernah dibilang jangan katai orang tidak boleh begini. Iya Pak. Iya, ini kan akibat pergaulan, tak? Akibat pergaulan, akibat pernah terjadi menjadi korban bully juga. Dan ini Bapak tidak mengharapkan ya, tidak mengharapkan ada terjadi begitu. Itu bully tidak bagus ya. Ya, oke. Bagaimana? Kita ya bisa menerimanya, Arham? Iya Pak, bisa. Bisa ya. Kalau begitu Bapak akan lanjut ya. Karena ini ada saya mau berikan kepada Arham semacam ya, ini lembar kontrak perilaku ya. Iya Pak. Ini lembar kontrak perilaku ya. Nanti sebentar Bapak kasih ya. Arham mencatat semua yang ingin Arham rubah. Oke? Iya Pak. Ah iya. Arham begini. Bapak ingin menyampaikan kepada Arham, kalau perilaku yang dilakukan Arham itu perilaku Tidak baik. tidak baik, atau bisa saya kategorikan itu perilaku yang menyimpang, ya, ya, hati-hati. Kalau sudah masuk di alam bawah sadar, perilaku ini bisa menjadi kebiasaan Arham, dan Iya Pak. mau tidak berubah. Mau Pak. Mau menjadi lebih baik, positif lagi gitu. Iya Pak. Ya, perilaku seperti ini tuh termasuk perilaku menyimpang, karena ada rasa emosi dendam di kelas 10 tidak tersampaikan. Oh saya mau juga begitu. Akhirnya apa dampaknya perilaku menyimpang ini? Wah, pokoknya saya harus balas di teman-temannya. Bisa saya bully. Ya itu, tidak bagusnya itu yang dampaknya tidak baik itu. Nah, Iya Pak. aduh, ya Allah. Coba kalau terjadi begitu yang tadi saya ceritakan, tiba-tiba temannya ada informasi, si ini bunuh diri. Ternyata ada ditemukan catatannya, saya sering dibully sama si ini. Nah tidak, Tidak mau Pak. pasti diproses di kepolisian, pasti masuk penjara. Iya Pak. Ya Bapak, Arham, Anda menyadari kesalahannya tidak? Menyadari. Menyadari kesalahan. Mau berubah tidak? Mau Pak. Mau berubah. Alhamdulillah. Kalau mau berubah, Bapak memberikan lembar kontrak perilaku ya. Ya. Arham haus? Mau minum silakan. Ya. Ini lembar kontrak perilaku. Saya jelaskannya sedikit. Ini tentang apa itu lembar kontrak perilaku. Ini semacam surat pernyataannya, perjanjian. Iya Pak. Perjanjian kesepakatan antara si Ananda Arham dengan Bapak sebagai selaku guru BK-nya. Nah ini Arham bisa baca-baca dulu. Ini kasih Bapak kasih. Silakan di ini pulpennya. Ya. Di dalam kontrak perilaku ini
Haram tulis di situ. Ya, tulis di situ. Ya, lakukan yang terbaik untukmu. Ya, silakan tulis perjanjian ini dimulai tanggal berapa. Ya, silakan. Iya. Oke. Bulan Sabtu. Oke. Sudah ditulis tanggalnya. Nah, sekarang dibaca ini apa ini? Saya bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. Apa itu? Yang mau dirubah apa? Kita sepakati bersama dulu. Tidak mengetahui buat hitam. Begitu. Bisa dirubah. Bisa. Nah, ini kita bikin catatan apa yang mau diperbaiki. Tidak memanggil teman dengan apa itu baca? Hitam. Siapa itu si hitam? Dalam kurung di situ. Buat ya. Oke. Oke. Ya. Kedua, bisa lagi ditambah sama. Apa yang mau dirubah di perilakunya alhamdulillah, sehingga perilaku negatifnya yang menyimpang itu bisa jadi positif. Apalagi tidak akan apa? Oke. Kalau harus silakan ya. Ya, santai saja ya. Tidak usah terlalu kaku ya. Oke, baik. Apa itu bisa dibacakan Bapak? Tidak akan memanggil Rehan dengan sebutan si Pepe. Oh, oke. Silakan lanjut. Ini sampai saya kasih sampai 5 ya. 5 kali ya membuat perjanjiannya. Apa itu? Iya. Ya, ngomong ini Fitri sebagai korban yang paling agak berat menerima ya. Jadi Bapak harap setelah menuliskan kontrak perilaku ini, Bapak akan kontrol dan akan mengecek. Bahkan si Fitri saya akan tanya, Fitri masih nak kata ikut Erhan? Iya tak? Iya Pak. Oke, keempat tidak akan. Oke. Ya, silakan di. Apa itu? Yang kelima? Oke, boleh garis besarnya. Artinya tidak boleh membuli lagi ya. Oke, sudah ya. Oke, Bapak bisa baca dulu ya. Yang pertama, tidak memanggil teman dengan kata bukan, itu sifatnya. Ya, tidak akan memanggil dengan sebutan. Ya, cantik kan tulisannya. Tidak memanggil Fitri dengan sebutan.
Oke, tidak akan membuli lagi. Oke. Di dalam kontrak perilaku ini, di dalam perjanjian ini, Bapak harap stop. Tidak ada lagi perilaku yang menyimpang. Sehingga apa yang mau berubah tidak perilakunya menjadi positif. Mau Pak. Nah, jadi kata tidak itu artinya bisa. Saya akan memanggil teman saya dengan namanya. Masing-masing. Iya betul, dengan namanya. Saya tidak akan membuli. Buat perjanjian dalam dirimu dulu. Nah ini nanti saya kontrak perilaku ini saya akan fotokopi, saya kasih satu. Iya Pak. Oke. Oke, Arham bisa tambahkan di sini. Apabila saya melakukan setiap hari, saya akan ketika Arham ada salah satunya saja disebut di sini, maka Melanggar. saya akan apa ini? Saya akan dipanggil orang tua. Mau orang tuanya dipanggil di BK? Atau langsung saya hadapkan kepala sekolah itu? Iya, kalau sudah dihadapkan di kepala sekolah itu keputusannya final. Iya, nah, Bapak harap tidak mau seperti itu ya. Ya, silakan. Apabila saya melakukannya setiap hari ini, artinya ada tindakan dari kontrak perilaku ini di antara 5 ini yang ingin disepakati. Nah, besoknya Arham menginjak lagi si Fuad, si Fitri, si Rehan. Ya, Bapak, apa saya katanya di sini? Panggil orang tua. Iya Pak. Oke, bisa ditulis. Maka saya akan orang tua ke sekolah ya, ke BK. Oke, karena ini kasus berat ya, nah. Iya Pak. Iya, BK. Oke. Iya, bisa nanti Bapak minta nomor HP-nya kan? Iya Pak, bisa. Iya, nanti kalau ya, mudah-mudahan Bapak harap perubahan perilakunya Arham bisa menjadi positif sehingga Bapak tidak perlu lagi melakukan kunjungan rumah ya. Iya Pak. Ya, Bapak, saya bisa percaya Arham bisa berubah menjadi lebih baik ya. Oke, poin kedua, apabila saya tidak melakukannya setiap hari, apa di situ yang diinginkan Arham? Yang ini Pak. Iya. Apabila saya tidak melakukan setiap hari, saya akan Apa kira-kira? Saya akan apa? Memperbaiki, perbaiki. ya, merubah perilaku, berubah menjadi lebih baik begitu. Ya. Bapak harap bisa komitmennya, bisa konsistennya. Iya Pak. Oke, sudah kita sepakat ya ini. Semangat Pak. Kita sepakat tidak lagi memanggil dengan sebutan itu, tidak lagi. Oh iya, karena kenapa ini hal-hal yang dianggap sepele buat Arham itu berat untuk si korban. Iya Pak. Iya, karena seperti kemarin, seperti di kelas 1 ya, ada coba flashback. Menerima tidak dikatai begitu sama teman, dikata diejek di sebuah orang tuanya. Tidak kan? Tidak terima, sehingga ada dendam kan? Iya. Sehingga timbul rasa dendam, sehingga timbul rasa sakit hati. Ya, kenapa tidak dilampiaskan sama si kakaknya, sampai kakak kelasnya kemana? Takut juga, takut juga. Takutnya karena badannya besar ya. Iya Pak. Ya saya tahu itu siapa ya. Oke, dapat ya. Ya, oke, kita sepakati dulu. Tulis tanda tangan. Ya, Ini Pak. ya di sini. Ya, mudah-mudahan perilakunya Arham bisa menjadi positif ya. Oke. Oke. Jadi kontrak perilaku ini Bapak ingin perilaku Arham menjadi lebih baik dari arti dari negatif jadi positif. Salah ya, pasti bisa. Memang kalau ada dendam ya,
Sekarang lupakan emosi Arham yang kemarin, ada rasa kecewa, ada rasa jengkel ya. Iya Pak. Ya, bisa di apa ya? Bisa dilupakan lah masalah itu. Sehingga tidak ada dendam lagi. Masa gara-gara begini saya lupakan masalah, saya tidak terima ya. Tidak ada kata begitu ya di dalam hatinya. Iya Pak. Tidak ada bergejolak karena salah. Arham saya yakin suatu saat kamu jadi nanti orang sukses. Amin. Iya, jadi orang hebat, jadi orang sukses. Tidak perlu jadi orang, iya. Bapak minta maaf ya. Arham mau jadi apa sebenarnya? Mau jadi polisi Pak. Mau jadi polisi. Masya Allah, dari Paskib ini saya pasti bisa. Amin, Pak. Iya, tapi Arham mau jadi polisi yang bagaimana? Berkarakter baik atau berkarakter buruk? Berkarakter yang baik. Baik. Iya, dengan tidak membuli teman-teman, tidak mengejek, tidak ada lagi merasa saya ini senior ya sehingga saya bisa melakukan itu kepada junior saya. Tidak ada ya. Iya Pak. Iya. Dan insya bukan hanya Arham, nanti semua teman-teman saya akan ya betul-betul ini memberikan pemahaman tentang ini ya. Ya, mudah-mudahan Arham bisa menuntaskan persoalan ini dan sehingga ya yang perilaku negatifnya Arham bisa menjadi positif ya. Kita komitmen ya. Iya Pak. Arham konsisten dalam hal ini. Yang sebentar pulang di rumah ada lagi timbul lagi. Dan alo pendek, alo hitam, aduh. Iya. Awalnya bercanda kan. Iya. Itu kebanyakan begini nah. Iya, itu di awal kebanyakan orang bercanda, iseng-iseng. Tapi iya, kadang gara-gara bercanda berlebihan bercandanya kan. Ya, nah. Iya Pak. Iya. Oh bercanda jadi Pak. Gue bilang si hitam. Coba Fitri datang di sini melapor, menangis. Wah, udah bilang cacat. Nah, coba kalau tiba-tiba berdoa si Fitri, mudah-mudahan begitu nanti anaknya. Mau tidak nanti anaknya? Tidak mau Pak. Tidak mau, makanya jangan melakukan yang tidak diinginkan ke depannya nanti nah. Iya Pak. Iya, itu yang paling yang saya Bapak tidak inginkan ya. Iya Pak. Sehingga ada semacam sumpah-sumpah di dalam si korban. Karena ingat ya, orang yang disolimi itu doanya gampang dikabulkan. Iya, oke. Iya, Bapak harap ya itu tadi tidak ada lagi kata semacam iya boleh. Oke, dari 5 poin ini dimulai dari tanggal ini saya ya. Iya Pak. Sepakat kontrak berlaku dan Bapak akan mengecek ya dan itu saya akan membuat jadwal dimulai dari sekarang. Artinya hitungannya itu di tanggal ini oke. Di 1 bulan ke depan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya Bapak sampaikan ya kapan, dan Bapak harap di pertemuan berikutnya tidak ada lagi informasi ke Bapak masuk lagi, maksudnya tidak ada laporan lagi ke teman-temannya. Iya Pak. Iya, Arham sudah menyadari kesalahannya ya. Iya Pak. Sudah ya. Semoga dengan ini Arham bisa betul-betul ya merubah ya. Iya Pak. Ya. Dan satu hal lagi yang Bapak ingin sampaikan, kalau masuk pendidikan tidak usah takut. Nah, Iya Pak. kemarin kan coba kalau Arham melaporkan cepat, ya kita bisa bantu Arham bisa tuntas masalahnya dengan kakak kelasnya, nah. Iya Pak. Iya pasti kakak kelasnya ini bangga karena tidak dilaporkan, karena dibiarkan terus persoalan ini, jadi akhirnya di kelas 2 Arham timbul rasa emosi, rasa dendam. Jadi ya ada keinginan juga mau olok-olok temannya juga, akhirnya
ya itu tadi. Ya kalau Fitri insya Allah tidak akan menjadi perilaku menyimpan juga ke depannya. Tapi kalau si Rehan dikatai gitu, bawahnya jatuh kasihan. Iya. Karena kan dia seorang ketua kelas, mau kata-katain lah. Coba pikirkan perasaannya itu, toh. Jadi, alhamdulillah ya Arham sudah menyadari kesalahannya, ya dan apa ya bisa ya bisa memperbaiki diri. Iya. Insyaallah. Bapak akan melakukan pengamatannya setelah ini, dan itu dimulai hari ini, besok dan seterusnya sampai saya bisa memanggil Arham Nanda lagi ke sini. Ya karena kita sudah sepakat itu 2 kali pertemuan ya, sudah disepakati. Artinya di pertemuan kedua itu Bapak ingin melihat perubahan dari perilakunya Arham. Dan Bapak harap jangan takut lagi masuk ke BK. Iya, Pak. Tadi kayak ketakutan, kenapa Bapak panggil saya, kenapa tak? Ya seolah-olah itu BK tempat menyerang kamunya. Iya. Ini BK ini tempat yang enak loh. Ada AC, dingin, bisa duduk di sofa, kursi. Kita cerita berdua saja seperti ini tuh. Iya, Kan Pak. enak. Bapak tawari minuman, silakan diminum kalau mau minum tuh. Nantinya BK itu tidak seperti yang Arham yang pikirkan ya. BK itu tempatnya ya asik, seru, bisa Pak bisa curhat Pak ada mau cerita Pak persoalan begini apa Pak cerita. Karena di BK itu fungsinya itu tadi sebagai advokasi, sebagai ya memberikan layanan ya apa masalahnya sehingga masalah bisa dituntaskan saja, tidak berlarut-larut dalam tanda kutip, ya tidak ada pembiaran. Iya. Ya. Oke? Iya. Iya, harus semangat ya, jangan lagi merasa oh iya Pak, salah. Tiba-tiba berubah lagi. Besoknya informasinya data lagi si korban, si Fitri ya, saya temannya di Arham di kelas. Data lagi, Pak, nakatai lagi Pak, tidak berubah jarang. Terpaksa kesepakatan kita adalah pemanggilan orang tua. Ya? Iya. Oke, bisa diterima. Oke, baik. Ya, tapi kalau insya Allah ini kalau tidak terjadi, insya Allah Bapak bisa memberikan reward ya. Ya, set reward. Artinya penghargaan. Artinya saya berani mengatakan ke teman-teman Arham, tidak ada lagi Arham yang tukang bully. Iya, Pak. Iya. Tapi kalau terjadi hal yang ini, salah satunya di Dima ini pernyataan, di perjanjian ini dilanggar, maka saya akan memberikan self punishment, teguran, pemanggilan, bahkan pemanggilan orang tua ke BK lagi. Dan Bapak tidak menginginkan sekali jika hal ini terdengar sama kepala sekolah, Bapak tidak mau yang menangani ini. Bapak harap sampai di BK saja, dan anandaku insya Allah bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, insya Allah ya. Tidak terasa ya, tidak terasa ini sudah jam. Wah, masya Allah tidak terasa waktu ya. Sudah hampir berapa menit ini kita di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya Bapak harap ya lebih semangat lagi, lebih tidak takut lagi masuk ke BK, lebih ya artinya lebih flow lagi. Oke, baik Arham, terima kasih waktunya dan sudah berani menceritakan. Insya Allah asas kerahasiaan tadi Bapak bisa pegangnya. Iya. Kerahasiaannya Arham yang tadi Bapak sampaikan, insya Allah tidak ada, baik itu guru, baik itu temannya Arham, siapapun. Kalau Arham, Pak jangan cerita Pak, nanti kita masuk tidak mau kita dibilang itu, bisa dipegang janji Bapak ya. Iya. Karena ada BK itu mempunyai itu tadi asas kerahasiaan. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ya. Minta maaf Bapak ya, tadi sempat shock ya dipanggil. Iya, Pak. Iya, sempat shock ya, tapi alhamdulillah plong ya, sudah merasa plong ya, sudah merasa enak ya. Iya.
sudah enak ya, alhamdulillah. Oke, baik, saya rasa sudah cukup ya di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ini. Arham bisa merubah perilakunya nanti ke depannya. Dan ingat ya, saya pantau 1 bulan ini apa betul-betul Arham berubah. Dan saya akan mengevaluasi dan memanggil kembali Arham ke sini. Oke, thank you. Arham bisa kembali ke kelasnya. Iya, belajar dengan baik-baik ya. Jangan terlalu fokus di eskulnya, kalau lagi proses belajar langsung kembali ke kelasnya belajar. Oke, semangat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.